Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Dewan juri yang terhormat beserta para pemuda beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan yang Maha Esa, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat sehat dan iman, yakni Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW dan beserta sahabat-sahabatnya. Sebelum memasuki ke topik pembahasan pada kali ini, ada pepatah yang berbunyi, maka tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Andika Yusuf, berasal dari SMA Negeri 1 Palimanan. Mari lanjut membahas topik pembicaraan, yakni dengan judul Melawan Hoax sebagai Pemuda Muslim yang Beriman. Para pemuda yang dirahmati Allah, fenomena hoax mendapat momen besar ketika media sosial menjadi sangat umum dan berkembang di zaman internet. Begitu masifnya hoax yang beredar sehingga seringkali banyak orang terkecoh untuk mempercayainya, bahkan turut menjadi sarana penyebaran hoax dengan mudah dan sering tanpa sadar. Penggunaan media sosial dan instant messaging mengirim sebuah berita hoax kepada rekan-rekan yang lain, yang kemudian secara berantai dikirimkan lagi oleh rekan-rekannya ke teman-teman yang lainnya lagi, dan begitu terus. Berbagai grup forum komunikasi baik di sosial media maupun di instant messaging berubah seperti medan perang ideologi. Bahkan nilai-nilai agama ikut dibengkokkan demi mendukung hoax, dan tidak sedikit yang menganggap hoax lumrah dan halal karena dianggap tetap ada hikmah. Para pemuda yang dirahmati Allah, laporan dari Sue Ellen Bridget yang di situs Wall Street Journal mengenai kondisi ini cukup mengejutkan, sebab dari penelitian yang dilakukan pada 8.000 pelajar dari siswa SD hingga mahasiswa membuktikan bahwa dari mereka yang tidak bisa membedakan situs palsu dan media profesional. Hal ini dipengaruhi oleh kecenderungan mereka yang menggunakan media sosial sekedar untuk mengunggah foto narsis dan bersosialisasi dengan teman-teman. Lalu, sebagian hoax berasal dari virus hiperrealitas sebagai gejala pengaburan realitas, sehingga seringkali citra lebih dipercaya ketimbang fakta, yang kemudian memicu hipomoralitas dan atau hilangnya daya nalar dan batas moral. Akibatnya orang mudah mengumpat, menghujat, menyumpah serapah, bahkan membunuh dengan kata-kata. Hal inilah kemudian menimbulkan masalah dan menjadi bahaya laten. Berita yang belum tentu benar disebar dan menjadi viral di dunia maya, sehingga membuat muncul berbagai persepsi dalam menanggapi pemberitaan semacam itu. Puncaknya, perbedaan persepsi yang timbul sangat berpotensi memecah belah masyarakat. Padahal dalam Islam sendiri, etika berkomunikasi telah ada di kitab suci Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayanu anfusibu qauman bijalatin fatusibu alama faitum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Surat Al-Hujurat ayat 6. Para pemuda yang dirahmati Allah, sudah jelas bukan kita diperintahkan untuk berhati-hati menerima informasi maupun berita, karena Al-Quran mengajarkan orang-orang beriman agar bersikap kritis, cerdas, selektif, dan meneliti dalam menerima informasi atau berita. Sikap selektif, kritis, dan meneliti diistilahkan dengan tabayun. Perintah tabayun ini semakin penting ketika fenomena perpecahan umat yang disebabkan oleh hoax. Para pemuda yang dirahmati Allah, melakukan tabayun masih tetap relevan apalagi memasuki era revolusi industri 4.0. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin meningkat pesat dan cepat. Maka dari itu, marilah melakukan tabayun menjadi hal yang tepat akan kondisi saat ini dalam mengatasi persoalan yang terjadi di era digital, khususnya dalam pemanfaatan
dalam menyebarkan informasi di media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Line, dan sebagainya. Pentingnya tabayun merupakan sebuah proses. Apakah semua informasi yang kita terima benar atau hoax? Jangan asal forwarder sebar ke grup berbagai media sosial tanpa melakukan tabayun dahulu akan kebenaran berita atau informasi yang diterima. Cukup sekian dari saya. Apabila terdapat salah kata yang menyinggung, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.